Fakultas Keilmuan dan Pendidikan Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Jadi hari ini saya akan melakukan bimbingan, yaitu bimbingan klasikal. Sebelumnya adik-adik sudah ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan salah satu program layanan dalam bimbingan konseling, di mana konselor atau guru BK melakukan bimbingan secara tatap muka dengan peserta didik yang berbasis kelas. Apakah kalian paham? Oke. Selanjutnya topik yang akan kita bawakan pada bimbingan klasikal kali ini yaitu psikologi remaja dan permasalahannya. Psikologi remaja dan permasalahannya. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, apa itu remaja, yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik remaja, yang ketiga, remaja dan permasalahannya. Kita tulis di papannya. Tiga ini akan kita bahas pada bimbingan kali ini. Kemudian bimbingan kali ini akan kita lakukan selama kurang lebih 40 menit. Bisa? Bisa ya? Kemudian tugas kalian pada bimbingan ini yang pertama, duduk. Yang kedua, dengar. Yang ketiga, jangan ribut. Yang keempat, pahami. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita akan menjawabnya secara bersama-sama. Oke, lanjut ke materi. Adik-adik tahu apa itu psikologi? Ada yang tahu? Tentang kejiwaan. Namanya siapa tadi? Bambang. Tepuk tangan dulu untuk Bambang. Menyangkut kejiwaan. Kakak tambahkan sedikit ya Bambang. Psikologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku pada manusia. Jadi psikologi ini mempelajari dari masa bayi, masa remaja, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Seperti itu. Kemudian psikologi remaja. Ada yang tahu? Psikologi remaja. Ada? Psikologi remaja. Kalau tadi psikologi itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang mental, perilaku, dan pikiran pada manusia. Kalau psikologi remaja ini dia hanya membahas pada remaja saja. Dia hanya membahas tentang pikiran, mental, perilaku pada remaja. Seperti itu. Paham adik-adik? Paham? Kalau tidak paham, boleh ditanyakan kembali. Nanti akan kakak jelaskan kembali. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Kalau remaja, pengertian remaja, ada yang tahu? Pengertian remaja. Remaja itu
remaja? Kalian itu remaja. Udah ada? Oke, kita jelaskan. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Masa remaja ini manusia tidak dapat disebut anak-anak dan tidak pula disebut dewasa. Jadi dia berada di pertengahan antara anak-anak dan dewasa. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Hah? Kalau kakak minta ulang jelaskan pengertian dari remaja itu, ada yang bisa? Ada? Tidak ada ya. Tapi kan kalian paham? Oke. Kemudian ada beberapa pendapat tentang pengertian remaja. Yang pertama dari WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kedua, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga, menurut BKKBN. Jadi yang pertama menurut WHO, remaja itu dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Yang kedua menurut apa tadi? Menteri Kesehatan Republik. Yang kedua menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, remaja dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Jadi pendapatnya Menteri Kesehatan ini berbeda 1 tahun dengan WHO. Apa tadi? WHO? World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Yang ketiga menurut BKKBN. Menurut BKKBN ini remaja itu dalam rentang usia 10 sampai 24 tahun selama dia belum menikah. Jadi orang yang berumur 24 tahun itu masih dikatakan remaja dan belum menikah. Ya, benar sekali. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya kalau orang yang berumur 18 tahun itu dia sudah menikah, dia disebut apa? Oke, dia disebut sudah dewasa karena di situ dia sudah menikah dan sudah menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Paham? Kemudian ciri-ciri pada remaja. Ciri-ciri pada remaja. Yang pertama, ada yang bisa? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, pada laki-laki dulu, ciri-ciri. Pas kalian mulai tumbuh dewasa itu ada perubahan pada diri kamu? Pasti ada. Apa? Seperti? Suara mulai berat. Yang kedua? Jatuh. Yang ketiga? Bulu tangan, bulu kaki, jambang, janggut, kumis. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Coba, ini kan sudah mulai tumbuh janggut, tumbuh kumis. Kan tidak tahu sih itu termasuk dalam ciri-ciri remaja. Kemudian pada perempuan, yang menstruasi pertama mulai menstruasi, yang kedua mulai membesar seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kemudian ciri-ciri pada remaja juga mulai menyukai sesama jenis, dan itu normal. Yang tidak normal itu yang tidak normal itu kalau menyukai sesama jenis, itu tidak normal dan itu merupakan salah satu penyakit. Kemudian apa lagi? Ya, emosinya itu kalau pada remaja awal itu emosinya belum stabil ya. Beda dengan remaja akhir. Remaja akhir itu sudah mulai bisa mengontrol emosi-emosinya dan kan biasa pada remaja awal itu kalau
Anggun. Tepuk tangan dulu untuk Anggun. Dengar tadi yang Anggun bilang? Tidak. Coba Anggun. Coba kasih quote supaya teman-temannya kalian dengar. Yang benar yang bisa memilih yang benar dan yang salah. Kemudian remaja ini juga dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, masa remaja awal, biasanya duduk di bangku SMP. Kemudian remaja madya atau remaja pertengahan duduk di bangku SMA. Remaja akhir biasanya duduk di bangku kuliah. Kakak ini masih termasuk dalam kategori remaja akhir karena umur kakak baru 21 tahun bulan Desember nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sisi remaja. Atau ada yang mau disampaikan? Oke, kita lanjut ya ke permasalahan pada remaja. Permasalahan pada remaja. Ada yang bisa? Ada yang bisa katakan? Menyebutkan? Pergaulan? Iya, benar. Apa tadi? Penampilan itu maksudnya apa? Baju seksi. Ya, itu permasalahan, salah satu permasalahan pada remaja. Kemudian apa lagi? Bukan minuman keras. Iya, benar. Jadi kata-kata ini benar. Kayak narkotika. Ada lagi yang bisa? Soalnya Anggun. Ada lagi? Pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, terus apa lagi? Stres, apa lagi? Banyak pikiran, apa lagi? Bagaimana? Percintaan. Ya. Ada lagi? Sifat maksudnya bagaimana? Oh iya, nah itu termasuk dalam kenakalan remaja. Ya, permasalahan pada remaja itu seperti seks bebas, minum minuman keras, mengonsumsi narkoba, terus kenakalan remaja. Itu merupakan permasalahan yang ada di remaja dan itu tidak bisa dipungkiri. Banyak dari remaja yang salah pergaulan sehingga mereka masuk dalam pertemanan yang tidak bisa mereka kontrol, yang tidak baik. Di sini ada yang berteman dengan yang orang-orang seperti mengonsumsi narkoba, minum keras, atau ada yang pernah panggil kalian? Siapa? Oh, dipanggil. Perempuan paling dia ajak apa? Terus tanggapan pas diajak begitu? Apa? Aku tidak mau. Yaitu tindakan yang benar. Selain dari takut papa mukul, kalau tidak papa mukul, karena itu tidak bagus dan tidak benar. Dan itu kalau kalian sudah menyentuh
Karena itu tidak baik. Oke, demikian dari materi bimbingan kita pada hari ini. Kakak harap adik-adik tahu, karena kita semuanya adalah manusia yang diberi akal. Kakak harap kalian bisa memilah mana hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, mana hal yang ditinggalkan dan mana hal yang dibuat. Terus kemudian kalau ada orang yang mengajak kalian ke hal tersebut, tolong ditolak, karena itu berpengaruh pada masa depan kalian, akan merusak masa depan kalian. Seperti itu. Kalau merokok itu menurut kalian termasuk dalam kenakalan remaja atau bukan? Iya, itu merupakan kenakalan pada remaja karena itu berpengaruh pada fisik kalian, bisa merusak organ pada tubuh kalian. Paru-paru ya, itu rokok itu menyerang paru-paru dan itu berdampak pada kesehatan. Demikian materi dari kakak. Di sini kakak akan mau membagikan KPD dan lembar evaluasi hasil. Lembar evaluasi hasil. Di sini nanti ada keterangannya. Nanti. Tunggu, kakak mau tanya. Kalian paham dengan materi yang kakak bawakan barusan? Paham? Serius? Kalau serius sih paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan karena waktu jam BK ini belum habis. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kakak bagikan LKPD dan lembar evaluasi hasil yang nantinya akan kalian isikan. Di sini ada keterangannya. Seperti contoh yang nomor 1, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Kalau kalian paham, di sini ada keterangan sangat baik. Kalian di sini ada skornya. Kalau kalian paham atau sangat paham atau paham, di sini ada keterangan sangat baik, yang nomor 2 baik, yang nomor 3 cukup, nomor 4 kurang. Kalau kalian tidak paham, di sini tulis jujur ya, karena ini merupakan salah satu pedoman saya, cara mengajar saya. Kalau di sini kalian cerita kurang baik, berarti saya akan memperbaikinya lagi, memperbaiki cara mengajar saya.